welcome back with me, Kera Syabira di Pantengin Sarang Heyo. Woo! Semangat semuanya. Semangat belajar untuk mendapatkan beasiswa. Oke. Kebetulan nih di depan aku sudah ada my bestie ya. Ini adalah sahabat aku yang juga kita pernah berjuang bareng di Korea ya. Ada Aka Aurora. Halo. Ini nama Aurora ini asli atau memang karena kamu penyuka Disney atau gimana nih? Oh, kalau Aurora ini ya, sebenarnya kayak gue dinamain kayak Sleeping Beauty gitu ya. Hobinya tidur gitu. Enggak, canda. Berarti nyokap atau bokap yang namain? Iya, nyokap, bokap namain. Jadi emang sih orang Padang gitu ya, biasanya suka yang western gitu namanya dimasukin. Oh iya kah? Aku baru tahu loh. Iya emang ya? Begitu. Oke. Ini bukan karena tadi habis makan nasi Padang kan? Oh enggak. Emang beneran orang Emang Padang? beneran. Oke. Ini aku sama Aka ini, kita tuh memang pernah berjuang bareng ya, nggak berjuang bareng juga, dia udah duluan by the way, cuman kita kayak bestie gitu sama di Korea nih, kayak temen nongkrong di Han River bareng. Waduh. Ya kan. Kalau mungkin kalau di idol nih misalnya si idol yang udah ke gap deh, misalnya Jennie ketemu sama Kai gitu ya, misalnya di Han River bareng jalan-jalan. Nah kalau aku ketemunya Aka ya kan. Nyesel nggak sih ketemu gue? Enggak dong, enggak seru. Ya? Okay, tim basket juga bareng sama Aka juga. Kita mendadak jadi anak basket. Betul, ya. terjatuh bareng, malu bareng. Kamu bukan yang jatuh. Iya, Salah, saya nggak jatuh loh. Oke, aku pengen tahu nih sedikit, ceritain dong. Ya buat Yorobun juga nih yang nonton nih pengen tahu. Maksudnya perjuangan ini apa sih? Jadi Aka ini kan mendapatkan beasiswa ya, kuliah di Korea nggak tuh? Untuk gelarnya itu berarti MA kan? Yes. Mengambil jurusan Master of Art in Performing Arts ya di tahun 2020 sampai 2022 ya. Di Dankook University dan mendapatkan beasiswa lewat jalur Global Korean Scholarship. Itu gimana ceritanya bisa dapetin tuh beasiswa? Waduh, kayak gue beruntung deh ya. Kayak dari semua orang. Emang sedikit banget nih yang terpilih apa gimana? Saat itu kan pandemik ya. Tapi emang cita-cita gue tuh emang dari SMP, dari kelas 3 SMP tuh gara-gara ngeliat Choi Siwon di drama ya. Biasa ya itu siapa cowok ganteng gitu kan ya. Gue pengen ke Korea gitu. Itu cita-cita anak kelas 3 SMP. Terus akhirnya terwujud di tahun 2020, which is ya 15 tahun setelah. Kemudian ya. Yes, ya doa ya bener ya. Nah akhirnya coba-coba beasiswa Global Korea Scholarship. Sebelumnya udah pernah coba sebenarnya 2019. Tapi belum beruntung. Akhirnya 2020 coba lagi. Ya alhamdulillah sih dapat gitu. Ya tentu banyak banget sih yang harus harus disiapkan. Apalagi kan waktu itu aku juga baru dapat promosi kerjaan dan makin banyak tanggung jawab, tapi harus curi-curi waktu untuk bikin esai biar gak ketahuan bos. Oh jadi diem-diem nih untuk daftarin scholarshipnya ini, jadi dari kantor nih nggak tahu nih? Dari kantor aku sembunyikan tentunya. Belum tahu ya, belum karena tahu. Pasti nggak di ACC nih kayaknya. Aduh kayaknya tidak nih, kehilangan Aka di kantor berat nih kayaknya. Makanya Pak Bos juga kayak nggak ada ke Korea gitu. Tapi dalam hati kan mau banget ya. Ya udah akhirnya tetap apply dan alhamdulillah dapat saat itu. Dan emang kan pas itu pandemik ya. Jadi I don't know why tapi di tahun 2020 itu yang dapat dari Indonesia tuh lebih dari kuota. Jadi kalau nggak salah ya, kuotanya sekitar 40 anak, tapi di tahun 2020 itu ada 73 anak Indonesia yang dapat beasiswa itu. Jadi more than the quota sebenarnya. Terus di Dankook sendiri ada berapa orang Indonesia tuh pada saat itu? Dankook, angkatan kamu? Angkatan aku S2. Setahu aku Dankook itu dia nggak punya orang Indonesia, kayak cuma aku yang di S2. Tapi ada sih tapi kayak bisa dihitung jari lah, nggak terlalu banyak gitu. Tapi banyak kan S1. Jadi tetaplah Indonesia itu tetap minoritas lah di Dankook ini, kebanyakan Chinese gitu ya, dari Cina gitu.
Tapi aku penasaran deh apa misalnya kalau top 3-nya university di Korea gitu ya, pasti saingan untuk mendapatkan beasiswanya lebih banyak dong. Exactly, benar. Iya. Itu kamu dari awal memang udah milih ataukah kamu ini opsi kesekian nih kayak gue sebenarnya pilihnya Yonsei gitu. Terus ini opsi kesekian atau gimana tuh? Kalau untuk kampus sebenarnya sih jadi memang kan kalau top 3 itu kan ada Seoul National University itu kayak UI-nya, terus ada Korea University sama Yonsei University. Nah, tapi kebetulan di 3 universitas itu nggak ada jurusan yang aku mau. Gitu. Jadi aku tuh sempat nge-list down dan ada 3 univ yang aku list down gitu. Ada Hanyang University, ada Chungang University, sama satu lagi ada Dankook University gitu. Nah kalau untuk Chungang dia tuh lebih kayak performing arts and media, which is kayaknya aku nggak terlalu gitu. Kalau Hanyang waktu itu butuh portfolio dan aku tidak sempat menyiapkan. Akhirnya Dankook. Yang gitu. paling apakah syarat-syaratnya lebih mudah? Syaratnya lebih fleksibel sebenarnya, lebih fleksibel terus juga lebih pas waktunya untuk karena harus ngirim dokumen langsung ke Korea. Nah deadline-nya juga lebih pas. Akhirnya aku coba kirim gitu dan sebenarnya itu strategi gitu. Apa nih, marketing? Strategi, mentang-mentang dulu saya anak marketing ya. Iya, jadi strategi sebenarnya kayak kampus-kampus Hanyang, Chungang University itu kan lumayan ini ya, top ya gitu. Dankook bukan yang nggak top sih, tapi dibanding yang lain tuh dia mungkin tidak terlalu mencuat ya. Cuma ya itulah strategi kita. Yang penting kan dapat ke Korea beasiswa. Dan kalau ini buat yang belum tahu nih, kalau dapat beasiswa ke Korea juga, aku nggak tahu di negara lain dapat juga, harusnya dapat juga sih. Cuman kalau yang karena aku juga sempat nyari-nyari tuh beasiswa ke Korea maupun belum daftar ya, itu dapat kayak bulanan kan ya? Bulanan dapat semuanya. Aku mah tinggal geret koper kemarin, alhamdulillah. Tuh enak kan? Berarti kayak 100% dong. 100%. Yes, tiketnya juga ditanggung. Tiket pulang pergi kalau udah lulus tuh tetap dibayarin. Terus uang bulanan, asuransi, uang buku, uang research. Serius? Iya. Sampai sebanyak itu? Iya. Bener-bener tinggal bawa koper? Bener. Tempat tinggal tapi enggak dong? Tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya ada yang unik juga. Jadi kalau mau tinggal di asrama, ada asramanya yang gratis. Cuma kalau aku sih pribadi, aku milih di kosan gitu. Jadi itu bisa dibayar dengan uang bulanan yang kita dapat. Iya sih. Tapi enakan yang gratis apa yang ini? Kamu kenapa memilih untuk akhirnya enakan di kosan gitu? Kenapa? Kalau di asrama itu kan dia ada curfew, harus pulang jam sekian gitu ya. Iya kalau enggak dikunciin gitu. Ada tidur di luar dong kalau. Nah, rugi juga kan ngapain. Akhirnya pilih kosan karena biasa kalau anak S2 kan tentu butuh privacy. Terus aku juga banyak kegiatan kayak misalnya banyak Zoom conference, banyak jadi takut terganggu kalau aku punya teman sekamar, nggak enak sih. Di dorm itu berarti satu kamar tuh ada berapa orang biasanya? Biasanya kalau itu 2 orang. 2 orang. Iya, tapi katanya ada yang 4 juga nggak sih? Ada yang 3, ada yang 4 nggak sih? Ada, tapi biasanya 1. S1 ya, iya, karena lebih banyak orangnya ya. Benar. Tapi kamu sempat ngalamin untuk kayak stay di dorm gitu? Sempat, waktu belajar bahasa. Ngomong-ngomong itu, jadi kan berarti kamu mengajukan beasiswa itu, apakah kamu sudah fasih berbahasa Korea sebelumnya, atau emang akhirnya dilatih dulu nih untuk pas ke Korea, kamu dapetin beasiswa plus dengan Ohaktang. Yeah. Ohaktang tuh kelas bahasa ya? Iya, kelas bahasa. Sekolah bahasa gitu. Jadi beasiswanya gini, kalau misalnya kamu belum punya topik itu adalah kayak TOEFL-nya Korea. Itu dia harus masuk ke Ohaktang atau sekolah bahasa ini gitu. Topiknya itu minimal harus level 5, which is advanced. Harusnya kan Ohaktang tuh 1 tahun. Nah kebetulan aku ujian topik itu tuh karena habis 6 bulan kan. Nah saat itu guru aku tuh bilang gini kayaknya Aka tuh mungkin kemampuannya baru level 4 deh, which is intermediate gitu kan. Terus tadinya aku tuh pengen banget langsung S2 gitu dong, kan. Iya. Langsung ya biar nggak banyak waktu kebuang gitu kan. Terus guruku bilang kayak masih level 4 deh intermediate gitu kan. Saya sebagai Virgo kenapa emang Virgo? Berasa tidak Yorobun. Kamu ngomong pakai bahasa Korea langsung aneo gitu ya. Gimana Gak bisa gitu ya. Coba pakai bahasa Korea. Kayak
Ya kalau depan Sonsengnim enggak lah ya, tapi dalam hati Ani ya Sonsengnim cowok tuh hal Swiss ya. Iya betul. Gitu. Itu dalam hati, nggak mungkin begitu di depan guru kan ya. Karena kita semakin digituin, kalau aku orangnya gitu ya, aku semakin digituin semakin sebenarnya nggak tertantang ya. Iya, guru itu juga nggak, maksudnya nggak meremehkan gitu, cuma mungkin melecut gitu ya. Terus ya akhirnya membara itu api. Akhirnya kamu dapat level 5 pas tes. Oh, aman dong. Lihatlah aman. Sonsengnim gitu. Iya, tapi langsung ke S2, which is kan aku harus meninggalkan semua ya kehidupan di Ohak Tang yang senang-senang itu. Oh, jadi kamu sempat di Ohak Tang dulu nih? Iya, 6 bulan. Yang harusnya setahun. Harusnya setahun gitu. Ya akhirnya jadilah ke S2. Kok bisa Ohak Tang senang-senang? Aku pusing loh. Aku pusing, bukannya senang-senang. Mungkin ibu harusnya bergaul sama saya waktu itu. Iya kan, saya belum di sana. Iya, kita nonton konser bareng. Nah, itu dia. Tapi ibu tahun-tahun pertama tinggal di sana kesulitannya apa sih? Kayak wah ternyata tidak seenak di drama, atau wah ternyata kok opanya tak seganteng itu. Opa yang mana nih? Yang mana yang ketemu nih? Ya? Iya. Bener nggak? Apa gimana nih kamu kesulitannya? Suka dukanya deh. Suka dukanya ya. Mungkin kalau sama teman-teman bareng-bareng sih senang-senang asik gitu ya. Cuma begitu aku ngekos sendiri, nah that's the struggle, where the struggle begin. Nah gitu ya? Itu dia. Tapi seneng dong harusnya, atau ternyata senang. Ya gue malah jadi kayak gue menyesal nih ke Korea, ternyata sulit hidup di sini, ternyata begini-begini, atau enggak lah kayaknya. Itu kayak apa ya, rezeki wanita. Iya enggak, soalnya dia udah dapat semuanya. Iya, beasiswa kan kamu dapat, dibiayain juga, bulanan dapat, tempat tinggal gratis, makan doang ya enggak ya? Makan, masak sendiri lah kayak. Nggak, tapi dapat nggak sih biasanya dari kampus apa? Atau apa gitu? Oh enggak ya. Karena aku tinggal di kosan, jadi paling di waktu kamu masih di dorm gitu dapat nggak? Di dorm enggak, kita masak sendiri. Makan doang yang bayar sendiri. Kan ada duit bulanannya. Berapa tuh duit bulanannya? Aduh. Nggak apa-apa, kan biasanya di bawah UMR. Enggak dong. Di bawah UMR Korea maksudnya. Kurang asem emang nih. Ada kan biasanya kalau di apa sih? Website yang tentang scholarship gitu ada. Berapa, sebutin aja berapa? Oh iya. Jadi standar UMR Korea tuh 2,2 juta won, sekitar 24 juta. Nah, saya setengahnya. Lumayan kan? Iya. 12 juta per bulan ya kan? Tuh, benar. Kipas-kipas. Mohon maaf di atas UMR Indo dong ya. Ya kalau gue bilang UMR Korea. Jadi kalian nih cari beasiswa sono ya kan? Kalau di sini kayaknya kurang mumpuni, yaudah ke sana cari beasiswa, nambah ilmu. Betul. Akibatnya sekarang apa tuh? Struggling, biasanya dikasih duit, leha-leha. Nah, jangan-jangan Aka mau ngambil S3 nih karena itu. Nanti aja. Capek berpikir. Ini ada pertanyaan nih. Ada perbedaan khusus nggak saat jadi mahasiswa beasiswa di sana sama mungkin pada saat kamu S1 kan di sini kan? Iya. Ya, perbedaannya apa tuh? Perbedaannya apa ya? S1 di sini waktu itu aku juga udah kerja. Udah kerja terus sambil kuliah dulu jurusannya performing arts gitu. Performing arts juga? Yes. Terus kenapa ngambil performing arts lagi? Mendalami. Karena tujuannya pengen jadi dosen. Gitu. Terus perbedaannya apa tuh? Perbedaannya kalau pas S1 tentu kan kalau sambil kerja ya the performing arts, habis itu apa ya, struggling banget sih, capek banget. Bagi kerjaanku juga padat, terus performing arts aku juga harus latihan tiap hari itu ya, juggling antara latihan dan kerja gitu. Nah itu capek banget, dan apa ya, kalau di Indonesia kan saya bayar sendiri kuliah gitu, tapi kalau di Korea kan ya semua dibayarin gitu kan. Terus kesempatan juga maksudnya banyak kalau di Korea itu. Kebetulan Korea itu, kenapa aku pilih Korea itu sebenarnya performing arts-nya kan dia mengacu ke Amerika nih. Oh iya ya? Yes, jadi kayak ke Broadway gitu lebih banyak, dan orang-orangnya juga tuh penikmat gitu loh, penikmat musikal teater apa aja gitu, orkestra, music concert. Jadi kayaknya ya dari misalnya kalau belum ada rezeki ke Amerika untuk di Broadway, maksudnya di universitas sana, di Korea ada gitu kan. Betul banget. Jadi itu sih perbedaannya. Dan kalau di beasiswa di Korea ya tentu kita nggak mikir lagi untuk bayar tuition fee, bayar biaya ya segala macem, ya lebih enak lah pasti. Makanya lagi-lagi nih akibatnya saya masih struggling lagi nih dengan bekerja sekarang.
Oke. Terus kamu pernah selama di sana tuh pernah ngalamin culture shock yang seperti apa nih? Pasti ada dong. Culture shock. Sebenarnya aku udah 2013 aku udah sempat di Korea jadi setahun. Apa ngambil Ohaktang? Ohaktang ya, kelas dapat beasiswa. Ya, ibu bolak-balik ya. Iya. Beasiswa Ohaktang dulu setahun gitu ya. Terus mungkin impressionnya bagus jadi akhirnya aku ke Korea lagi. Culture shock itu apa ya sebenarnya ya? Karena udah pernah gitu. Yang pertama deh awal-awal ke Korea yang pas lagi Ohaktang itu apa tuh yang culture shocknya kayak wah ternyata gini atau apa gitu. Culture shocknya sebenarnya kayak misalnya orang-orangnya kalau di Indonesia kan ini ya apa sih kalau kita tatap mata gitu sama orang lain yang kita nggak kenal kita apa sih ya Bu, Mbak gitu kan ya ada basa-basinya gitu kan tapi kalau di Korea kalau kita nggak kenal terus tatap mata terus kita yang iya Mbak gitu dibilang aneh. Masa sih? Aku Iya. baru tahu malah itu. Jadi memang individualis. Jadi kebanyakan bukan aku tidak mengeneralisasi tapi memang mostly seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang apa sih? Ya ketemu tuh yang gini kecuali ya. Biasanya kan bau gitu kan biasanya. Iya gitu. Coba kalau itu kan kita di Indonesia kan kebiasa yang dengan sopan santun segala macam. Kalau orang Korea mah mau apa itu juga. Kayak misalnya nih mau ini jalan gitu ya. Terus kan kita biasa yang begini gitu kan. Nah, terus dia cuma ngeliat doang. Nggak ada yang misi gitu, nggak ada kayak gitu. Bener sih Itu sih culture shock sebenarnya. Tapi pernah dapat pengalaman yang nggak enak nggak selama di sana tuh kayak bersosialisasi sama orang Korea di sana? Alhamdulillah aku nggak pernah dapat dia. Ya? Oh, gimana? Ibu pernah ya? Ibu dulu. Okay. Kalau aku sih nggak pernah dapat gitu. Justru malah teman-teman Korea aku sih mendekati mereka dengan cara Indonesia sebenarnya kayak pernah kita kuliah online terus akhirnya dapat kuliah offline aku kasih snack Indonesia terus aku kasih tulisan lah gitu siapa sih gitu kan terus semangat ya apa nah malah jadi berkesan buat mereka malah aku jadi deket gitu sama mereka sampai mereka bantuin aku bikin tesis sampai nice. Itu nah dari pengalaman part time nih ya kan kamu ngajar apa kamu cuman ngajar doang atau pernah nyoba yang lain selain ngajar? Kalau yang lain aku sih pernah ini jadi iseng-iseng sebenarnya. Jadi ada tawaran jadi kayak feature ya sebenarnya masuk di program Gangnam Insider Speak. Programnya Arirang TV. Oh, wow. Gitu. Jadi foreigners tuh diwawancarain dalam tema-tema tertentu saat itu. Aku dapat kayak K-culture gitu diwawancara di apa sih itu namanya Kakao Store gitu loh. Wow, mana dong? Gitu lumayan kan masuk TV gitu Korea. TV Korea nih. Nah, berapa episode tuh dapatnya? Cuma sekali sih, tapi kan lumayan ya. Tapi lumayan. Dapat hey gitu ya. Go internasional loh betul. Gitu. Muka jadi thumbnail kan. Nah, itu. Tapi dibayar kan? Dibayar lumayan dong. Lumayan. Ternyata di Korea itu banyak banget kesempatan-kesempatan selain daripada pendidikan. Iya. Tapi juga untuk pekerjaan. Tapi kalau misalnya kamu visanya awal-awalnya emang visanya visa pelajar, jangan coba ya kamu tiba-tiba mau bekerja yang kayak oke, saya juga mau bekerja kantoran segala macam. Beda seperti yang aku sering banget ceritain sama Yorobun bahwa memang beda ya visa di Korea tuh ada banyak jenisnya, ada visa pelajar lah, terus ada visa apa artis lah, ada visa nikah ya kan semua banyak banget gitu dan nggak bisa asal kamu misalnya visa D berapa kalau D2 kalau degree D2 misalnya aku D4 nih nggak bisa ngambil part time. Iya benar. Teman aku pada kena deportasi jadi emang mereka juga bener-bener ini jaga banget ya bener-bener ketat bener ya, gak sih? Betul ini karena kalau yang kayak aku ini lebih sebenarnya occasional job gitu jadi bukan yang rutin gitu kan. Jadi kalau untuk itu sih kayaknya fine aja gitu yang nggak mengikat ya yang nggak ada kontrak gitu tuh sih oke aja. Nah kalau dari visa sendiri nih kan banyak juga orang yang di reject nih visanya ditolak kan. Kamu waktu kemarin ini untuk bikin visa D2 itu kesulitannya ada nggak? Karena kebetulan aku anak beasiswa dan dapat surat invitation letter dari pemerintah Korea jadi sih ya langsung aja gitu ya. Cuma kalau mungkin reguler yang dengan biaya sendiri gitu itu bisa jadi syarat-syaratnya lumayan ya apalagi minimal kayak
minimal kayak uangnya gitu ya. Tabungannya gitu ya, itu ada minimalnya itu ada juga. minimalnya dan lumayan gede kalau nggak salah karena itu dalam waktu yang lama. Nggak usah gitu, kemarin ini aku yang visa D4 aku yang untuk belajar bahasa aja tuh minimalnya kalau nggak salah $10.000 Yes, Amerika. segitu. Minimal tabungannya. Udah Mah pakai biaya sendiri lagi ininya apanya untuk studinya bener ya. Belum ada ya kayaknya beasiswa Hakten itu belum ya? Nggak semua kampus menyediakan kayaknya sih. Nggak ada deh. Iya. Emang ada berarti? Kalau nggak semua yang berarti ada. Aku ada yang waktu aku itu 2013 itu ada, tapi itu bukan di Seoul. Jauh banget di kota itu? Nonsan. Di mana tuh? Udah deh, peternakan doang isinya. Terus jauh gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu indah banget sih, by the way itu indah banget. Jadi tips nih buat Yorobun nih, kalau misalnya kalian pengen kuliah yang ngambil beasiswa ke Korea, janganlah kayak pas oke gue daftar tiba-tiba oke gue keterima ya, pas dilihat di peternakan. Jadi kalian harus lihat dulu ya, harus research dulu nih, sesuai dengan yang kalian mau. Misalnya kalau kalian memang suka tempat-tempat yang kayak tenang ya kan, bersama mungkin kambing ada kambing nggak di sana? Peternakan ada kambing kan, bersama dengan ayam-ayam yang unyu-unyu gitu kan, dengan pemandangan yang indah. Bolehlah tadi referensinya di mana tadi? Gemgang ya kan. Tapi aku nggak nyesel dengan ular-ular itu boleh gitu. Tapi aku sama sekali nggak nyesel dapat beasiswa itu karena itu kan pertama kali aku ke Korea ya. Ya abis itu kan kita bisa lah kemana gitu. Cuma nggak nyesel sama sekali karena dapat keluarga baru, international friends gitu ya. Jadi kayak sebelumnya kan nggak pernah terbayang ya punya teman dari Hungaria, coba. Wow. Dari mana lagi? Rusia, dari Finland. Kayak nggak pernah gitu loh. Nah terus begitu ketemu tuh kayak wow, ikatannya bagus ya gitu loh. Maksudnya kita sama-sama struggle bersama gitu kan, sedih-sedih bersama. Kalau sedih nih karaoke yuk. Nah gitu seru kan dong. Sampai kita bikin ini. Jadi kita ada acara di Spring Festival gitu, kita bikin performance kayak. Jadi kita 13 orang asing numplak semua, orang Rumania, orang Hungaria, orang Filipina, Jepang, semua kita ajakin. Jadi kita bikin satu memorable experience lah untuk kita. Ikut kompetisi kita barengan sama orang Korea, kita menang juara 1. Wow. Itu sih seru dong. Tapi kamu kan yang aku tahu nih, kalau selama di Korea itu biasanya kayak orang-orang dari Asia Tenggara nih suka agak-agak Asia Tenggara gitu. Itu bener gak sih? Yang gue dengar gitu. Tapi nggak pernah ngalamin atau pernah ngalamin? Kalau kata teman Korea aku, lu udah berbaur sih jadi nggak akan dibully. Oh gitu. mohon maaf ya bukan masalah race, bukan masalah apa, tapi nggak tahu ya, aku nggak pernah terima itu karena ada kan suka banyak social eksperimen gitu kan. Tapi memang mohon maaf banget ya, memang kebanyakan orang-orang Asia Tenggara di Korea itu yang aku temui, yang aku lihat itu tuh kebanyakan memang dari kalangan low social gitu loh. Jadi biasanya tinggalnya itu kebanyakan kayak tinggal di yang aku bilang tadi di kota Nonsan. Jadi kebanyakan yang seperti itu yang aku lihat gitu. Jadi mungkin orang Korea tuh berpikir, orang Southeast Asia itu kebanyakan ini gitu ya dari low social ekonomik itu ya gitu. Kebanyakan begitu. Cuma apa ya? Tergantung kita membawa diri, karena orang Indonesia ya sebenarnya ke Korea itu hedon abis loh. Orang Indonesia sekalinya keong banget juga sih. Iya, sekalinya kaya ya udah. Iya gitu. Bisa menjadikan artis Korea itu sendiri BA mereka. Nah, itu dia. Makanya kita sekarang nggak bisa, orang Korea sebenarnya nggak bisa melihat kita gitu ya. Sebelah mata. Indonesia itu ya. Dulu ingat nggak EXO pertama kalinya di konser di Indonesia? Itu tuh yang paling baik. Itu dia kayak lebih paling banyak di Indonesia. Saya belum kenal suami saya pada saat itu. Kebetulan saya research skripsi sih. Oke. Jadi gimana tuh? Maksudnya di Indonesia ya? Di Indonesia yang banyak gitu. Waktu pertama debut berarti? Pertama kali konser di Indonesia. Pertama kali gitu. konser di Indonesia. Dulu Super Junior, dulu 3 hari di Indonesia konser. Jadi karena apa? Berarti apa? Animo orang Indonesia untuk nonton mereka. Berarti kan apa? Cuan itu kan dari Indonesia juga gitu kan. Berarti kita yang benar-benar
pemegang saham tertinggi. Sebenarnya kenapa makanya orang-orang masuk ke sini, maksudnya banyak industri K-pop yang kesini. Industri K-pop banyak ke Indonesia ya, mungkin salah satunya itu market yang bagus gitu kan, karena memang pecintanya banyak gitu. Jadi ya nggak bisa kita dipandang sebelah mata. Tapi emang itu beneran sih, karena memang waktu itu aku nonton konser K-pop juga pada saat di Indonesia dan di negara lain, ya emang di Indonesia yang paling sold out kan. Yang bisa beli harga yang sampai belasan juta, puluhan juta buat dapetin row yang depan. Itu. Once di negara lain kayak dijual harga normal aja, gue dapat apa nih? Dari harga normal ini gue dapat apa? Gue dapat ketemu tatap muka nggak? Gue dapat kayak tanda tangan nggak? Gue dapat apa kayak? Gue bisa duduk di panggung nggak? Kayak gue bisa duduk di pangkuannya dia nggak? Nah, gitu. Kayak aku langsung kayak ngeliat sosmed. Kenapa dia marah-marah beli harga normal? Apa kabar gue yang sampai ngeluarin buat row depan gitu kan? Iya. Gitu ya. Ya nggak bisa lah kita. Ya sorry to say gitu loh. Orang Korea kita sama. Iya. I mean like semua manusia sebenarnya sama. Ya nggak bisa lah kita kayak ngejudge dari kayak dia dari negara ini begini, dari ini begini, enggak lah. Mungkin stereotype mereka mungkin masih punya stereotype gitu. Cuma mereka mungkin karena sekarang udah banyak bertemu orang-orang asing dari berbagai negara dan udah lebih mengenal, jadi pasti akan lebih melek budaya gitu. Oh ternyata ada budaya seperti ini dan itu harus mereka terima mau nggak mau, karena industri mereka sendiri itu sekarang dikonsumsi dunia. Gitu. Jadi mereka harus makin open minded, betul. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, boleh dong dari Aka kasih tips biar biar yang mungkin pada yang mau ke Korea gitu ya, Yorobun di rumah ini juga bisa survive. Gitu. Apa nih tips pesan-pesan terakhir? Terakhir. Nyanyi dong saya. Coy. Jadi apa nih pesan-pesan dari Aka nih buat Yorobun? Apa ya? Kalau mau dapat beasiswa sebenarnya itu you go for it gitu. Karena waktu aku dapat beasiswa itu banyak banget DM Kak, gimana Kak caranya dapat? Kak syaratnya apa Kak gitu ya. Kalau syarat ya tentu kita sebagai orang yang pengen punya yang dapat beasiswa rajin-rajinlah searching gitu. Karena sebenarnya informasinya itu udah lengkap di sana. Lengkap sekali gitu ya. Jadi harus cari tahu gitu ya, harus antusias, harus inisiatif. Terus habis itu ini sih belajar bahasa. Nggak harus bahasa Korea dulu, tapi minimal bahasa Inggris gitu. Karena banyak banget orang gini, Kak aku nggak bisa bahasa Inggris tapi aku pengen beasiswa gitu ya. I mean gini, memang tidak semua orang bisa punya privilege untuk belajar bahasa Inggris yang misalnya langsung di les atau gimana. Cuma sekarang memang kan teknologi kita akan lebih canggih gitu daripada kita scroll social media. Terus mungkin scroll social media yang konten-kontennya memang bermanfaat, betul. Kayak misalnya tadi belajar bahasa Inggris gitu kan. Jadi kita bisa nambah lah value kita gitu. Jadi jangan menyerah dengan keadaan menurut aku. Betul karena pasti ada jalan dimanapun itu, pasti kalau emang niat ketemu ada jalan. Jadi emang kita harus strong girl gitu. Terus apa ya, di Korea jangan bayangkan itu semua seindah drama Korea gitu, karena memang aslinya tidak gitu ya. Aku aja yang introvert gitu ya. Gimana introvert enggak Kak, apa ya, aku aja yang terlihatnya bright, cheerful ini, pas di Korea pun juga mengalami hal susah gitu. Mungkin kayak di Korea banyak orang depresi ya gitu ya. Sebenarnya aku juga pernah depresi di sana, karena memang apa ya, sendiri, terus nggak ada keluarga. Homesick gitu. juga ya kali ya? Iya, di tahun kedua sih lebih, karena udah mulai mau tesis tuh udah mulai pusing, jadi homesick gitu. Nah itu kita juga harus. Ibu nggak ketemu saya sih. Ntar kita ketemu. Ya tapi sekali doang, harusnya rajin-rajin main ke tempat saya. Nah iya sih Bu, itu sih Bu, makanya saya stres sendiri emang. Orangnya gitu emang. Terus. Iya jadi apa ya, belajar, udah sampai di Korea juga kita belajar mengatur emosi, mengatur diri, terus sama ngatur finansial. Karena ngatur finansial, kalau finansial kita nggak bisa diatur,
like kita nggak bisa ngatur finansial, nanti akhirnya kan jadi stres ke diri Betul sendiri banget. gitu. Nah itu sih sebenarnya biar bisa survive di negara orang. Betul banget. Nah, buat kalian juga nih yang pengen mungkin belajar bahasa Korea, nah bisa nih ke sosmed Akashi, Boleh. ke Aka Aurora. Iya. Gitu. Wah, nggak kerasa banget loh. Udah kayak hampir 50 menit, hampir menuju 1 jam. Kan tadi kita mau 3 jam. Jangan dong. Gimana dong? Nextnya ya, nextnya Yes, lagi siap. mungkin membawa Opa Choi Siwon. iya. Kang Siwon. Daniel boleh Boleh. juga ya. Kalau nanti misalnya undang gitu, saya siap. Boleh. Amin ya. So thank you Amin. so much Aka sudah Thank mampir ke you, sini. kamsahamnida. Sukses terus, happy terus ya kan. Secepatnya sebar undangan ya. Dengan saya dulu, nggak tahu. Bareng aja gimana Oke, kita? boleh. Yoi. Oke ya Rabun, thank you so much for watching. Jangan lupa saksikan terus Pantengin Sarang Heo setiap Sabtu jam 7 malam di Pantengin TV.